pesan pertama Flores itu adalah religius, dan itu saya kira top ya. Saya berjalan di banyak tempat dan tampak sekali acara-acara yang melibatkan gereja, melibatkan pastor itu luar biasa ya. Kalau ada anak yang komuni pertama tidak hadir pastor, kayaknya tidak seru. Kalau ada orang mau mau sekolahkan anak, tidak mungkin tanpa pastor, harus selalu ada misa. Dan itu saya kira satu apresiasi yang luar biasa untuk masyarakat Flores tentang religiositas, semangat keimanan yang saya kira sangat tinggi, dan itu tanda bahwa gereja Manggarai, gereja Flores itu berhasil ya menanamkan karakter yang baik yang berbasis pada semangat-semangat keagamaan. Saya sudah jalan di banyak tempat. Pertama memang ada gotong royong yang luar biasa. Ya, pendidikan itu betul-betul menjadi urusan bersama, dan saya kira itu semangat yang baik. Lalu perkawinan juga menjadi urusan bersama. Nah, hanya memang di tengah banyak acara ini ada kesulitan masyarakat untuk soal perekonomian ya. Dan yang paling banyak adalah karena kita, saya kira masih ada mungkin 70-80% bergantung pada pertanian, maka persoalan yang paling serius adalah bagaimana mengembangkan pertanian yang lebih modern, yang lebih mengandalkan teknologi-teknologi yang terkini gitu kan. Nah, ini yang saya kira agak kurang di Flores ya, termasuk ternak. Jadi saya kira sebagai calon anggota DPR RI, fokus ke depan itu adalah bagaimana memodernisasi pertanian ini, menolong petani dengan mendatangkan akses keuangan negara ya, untuk bangun embung, ada bendungan yang bisa dibangun ya, ada perumahan rakyat yang bisa dibangun. Jadi ada sangat banyak sekali. Flores itu dari sisi infrastruktur memang masih sangat bermasalah, dan itu saya kira soal yang paling serius itu adalah karena akses pemerintah daerah kepada keuangan negara itu sangat terbatas. Dan saya kira memang DPR itu fungsinya di situ, menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan dengan negara yang punya program dan punya budget untuk membangun masyarakat. Orang Flores itu masih naturalistik, terus hidup itu bergantung pada alam. Jadi intervensi teknologi masih sangat minimal, dan saya kira ini yang harus terus dikembangkan, harus terus disadarkan kepada banyak orang, sehingga dengan demikian Flores itu punya masa depan. Dan saya kira memang masa depan Flores yang terbesar itu adalah dengan modernisasi pertanian. Saya ini beruntung pernah menjabat sebagai komisioner promosi pusat ya, sehingga saya punya relasi yang saya rapat betul sekarang kayak 7 kementerian, antara lain itu ada pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini seluruh infrastruktur untuk jalan, untuk jembatan, untuk perumahan, untuk air minum itu ada di Kementerian PUPR. Begitu juga Kementerian Pertanian. Ya, Kementerian Pertanian itu di sana ada KUR untuk masyarakat, ada bantuan bibit-bibit yang saya kira sekarang belum banyak diakses oleh masyarakat kita di Flores ya, termasuk juga knowledge ya, pengetahuan bagaimana modernisasi pertanian itu belum berjalan baik ya. Saya juga membangun relasi yang baik sekali dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, nah Flores itu saya kira program untuk menanam pohon, reboisasi itu harus digencarkan. Ya, sekarang apalagi bumi semakin panas ya. Saya berpikir mari kita sambut itu program Keuskupan Ruteng ya, setelah adil dan ekologis itu dengan agenda konkret itu reboisasi. Ya, dan di KLHK itu ada program-program itu. Ya, hanya memang mungkin kita karena tidak punya jaringan, jadi kita tidak bisa
mengaksesnya. Ada juga program saya kira di Kementerian Keuangan. Saya kebetulan anak saya kerja di Kementerian Keuangan, ya. Itu ada banyak uang di sana yang kalau kita punya jaringan ke dalam, saya kira bisa kita akses itu untuk datangkan manfaat untuk masyarakat di Flores. Jadi saya ini menyapa masyarakat, menggerai. Saya sudah membangun jaringan, ya. Dan kalau saja itu diperkuat dengan kekuasaan, ya, dengan kemenangan, saya kira pasti ada banyak hal yang bisa dibuat untuk kemajuan masyarakat di Flores. Pertama, memang sangat terlihat sekarang itu gereja sekarang tuh berusaha untuk menyimbangkan antara pelayanan rohani dengan pelayanan-pelayanan konkret yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya kira itu apresiasi yang luar biasa kepada Keuskupan Ruteng, tentu kepada Bapak Uskup Setri Hormat yang menggagas ini, ya. Karena memang pewartaan tanpa pelayanan yang konkret juga agak timpang kan begitu, sehingga ini mau disimbangkan. Lalu saya melihat ada geliat yang luar biasa dari Keuskupan Ruteng, tentu juga Flores secara keseluruhan, bagaimana iman itu menggerakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, ya, sehingga dengan demikian itu bisa menopang soal pariwisata Labuan Bajo, ya. Jadi kalau ikonnya Labuan Bajo itu adalah komodonya, tapi saya kira sekarang terlihat mau menjadikan Flores itu sebagai destinasi wisata rohani, dan saya kira itu juga potensinya sangat besar begitu, ya. Jadi saya kira memang ya ada banyaklah upaya yang mesti terus dikoordinasikan, disinkronisasikan, ya, antara gereja dengan pemerintah, ya. Ya, jadi misalnya kalau dulu itu gereja ini selalu dapat bantuan dari Eropa, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bagaimana hidup gereja ke depan? Menurut saya itu adalah dengan kembalikan bahwa gereja itu adalah bagian dari bangsa ini, sehingga dengan demikian bangsa ini, aset-aset negara itu juga harus bisa diakses oleh gereja, ya. Karena sebagai warga negara, ya, tentu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari negara.